Wis. Wis. Oke. Sip maleni ya. Oke. Cenderung ora kancing. Angin. Pak, Oh ya, close the window. Oke. Dulur-dulur rawon balik maneh saiki rawon Kembek suwe ora metu ya. Rawone Kembek tulisane KEMBEK Kembek. Rawon Kembek. Saiki rawon duwe acara anyar jenenge Poddes. Nah, iki ati ngomong-ngomongan karo salah satu siswi teko SMK favorit di Malang. Dek iki anaknya ini punya prestasi yang sangat luar biasa. Mulai dari tingkat kota, dulu tingkat desa sampai tingkat provinsi. Ini mau jenjangnya mau ke tingkat nasional. Nah, siapa dia yang mau saya ajak ngobrol berisik bersama Poddesnya rawon? Poddes ya. Poddes sik bedo. Oh iya. Bener ya? Iya. Kan nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa. Nah, iya. Ya, kita setelah ini kita akan ngobrol berisi dalam kurung K berisik di Poddesnya rawon. Saya langsung panggilkan siswinya bernama Ayu Nadila Putri. Betul lah? Bener lah? Nadila Wina Ayu Laila. Oh ya. Nadila Wina Ayu Laila. Sari. Lah iku mang sapa, Pak? Silakan Mbak Ayu duduk di kursi yang kosong. Iya. Semangat pagi Mbak Ayu, bagaimana Semangat kabarnya? Alhamdulillah luar Ya, biasa. inilah Mbak Ayu, Mbak Nadila Ayu ya. Nadila Wina Ayu. Nadila Wina Ayu yang saya katakan tadi memiliki banyak prestasi di bidang olah tari. Vokal. Oh, olah vokal. Vokalnya diolah jadi apa? Diolah jadi tempe bisa. Ya Mbak Ayu, di masa pandemi ini bagaimana mengikuti pembelajaran secara daring? Apakah ada kendala? Kalau kendala sih sebenarnya enggak sih ya. Cuman kalau emang kayak paketannya habis mendadak gitu, Itu termasuk kendala. kendala. Ya. Jadi lebih enakan pembelajaran secara daring atau secara offline tatap muka? Lebih enak tatap muka. Tuh, kalau saya lebih enak cara daring. Karena belajarnya bisa sambil lihat TV, main game, sambil makan. Kalau tatap muka nggak bisa. Sebetulnya itu sih. Iya kan? Tapi yo enggak juga. Loh, kok bisa? Kok bisa? Enggak. Soalnya itu kalau di sekolah kan kita lebih bisa untuk interaksi dengan banyak orang. Oh, Sementara kalau daring itu cuman ngecel HP gitu. oh, cuma Ide. kita komunikasinya dengan HP ya. Iya. Oke, Mbak Ayu, dulunya ini alumni SMP mana sebelum masuk ke SMK PGRI 3 Malang? Dulu alumni dari SMP 19 Malang. SMP 19 Malang itu ndi, Pak? KSI ya, lapangan KSI ya? Iya, Comboran ya. Deket sih dari situ. Tapi belakangnya Lanal. Oh iya ya, betul. Itu di lapangan itu ya, ada lapangan itu ya, lapangan sepak bola ya. Sampo. Nah, lapangan Sampu. Jadi sobat-sobat rawon yang ada di seluruh Indonesia yang merasa alumni SMP 19 ini ada alumni yang mempunyai prestasi yang sangat mentereng di bidang olah vokal. Sebelum masuk SMK sini, katanya dulu pernah sudah mau masuk di sekolah SMA di Kota Malang ya. Itu kenapa kok nggak jadi masuk SMA? Sebenarnya sih dulu itu faktor dari pergaulan. Soalnya dari dulu waktu kecil basic aku ini temenku cowok-cowok semua.
Mbak Ayu ini kan berprestasi di bidang olah vokal ya. Itu menemukan bakatnya itu mulai kapan dan siapa yang menyadari bahwa ternyata bakat saya ini di olah vokal. Katanya dulu juga pernah ikut lomba tari ya. Iya. Dulu itu waktu TK, sebenarnya yang tahu bakatku itu bukan dari orang tua, melainkan dari guru. Guru dulu yang tahu, terus coba sih Bu, anaknya tak ikutkan lomba. Pertama di nari, terus fashion show. Terus ada ikut drum band juga waktu TK. Terus naik lagi. Kok kayaknya dia suka nyanyi gitu. Akhirnya dikembangkan lagi. Itu waktu kelas TK 0 kecil. waktu nyanyinya? Nyanyinya itu baru bisa dikembangkan lagi di kelas 4. Tuh, taunya kamu bisa nyanyi itu waktu TK atau Waktu tidak? TK. Waktu TK itu waktu pelajaran apa kok? Tiba-tiba gurumu bisa membaca, anak ini punya bakat nyanyi. Waktu disuruh nyanyi apa kalau masih ingat? Dulu itu nyanyi apa Lagu ya? apa? Pernah deh kayaknya lagu. Tapi saya bundar. Nah, coba dinyanyikan. Dulu. Enggak apa-apa. Nostalgia. Nostalgia, Jadi, iya, gila nostalgia. sekali. Coba dinyanyikan Topi Saya Bundar. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Tapi ya seharusnya tadi memberikan contoh nyanyi itu dengan suara yang TK. Oh iya, Jangan TK. dengan suara Oh, yang suara sekarang. TK. Iya, suaranya suara TK. Ya, kalau suara sekarang kan sudah dilatih ya. Kalau suara TK dulu kan pasti ingat ya. Suaraku dhisik TK koyo apa ya? Tongkol, ikan tongkol. Terus karena berarti sekarang nyanyi itu sudah menjadi hobi ya. Hobi ya. Ada guru vokalnya di rumah? Ada. Kalau pas waktu lomba saja. Waktu lomba aja. Berarti setiap hari tidak pernah latihan vokal. Latihan sih sama ibu. Oh, sama ibu. Ibu ya juga pelatih vokal. Bukan, ibu itu hobinya juga sama nyanyi. Oh, hobinya nyanyi. Jadi sambil masak sambil goyang. Jadi di rumah itu apakah ada karaoke pribadi sendiri? Enggak sih, Enggak ono. enggak ada. Jadi latihannya setiap hari ya sama ibu itu ya? Tiap hari. Oke. Terus lomba pertama untuk olah vokalnya itu kelas berapa? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Yang lainnya masih belajar membaca, kamu sudah belajar menyanyi. Iya. Itu tingkat di sekolah dasar itu Di atau sekolah? Berarti antar kelas. Antar kelas. Juara berapa itu? Juara 1. Wah, pasti punya kenalan orang dalam ini. Punya guruku Oh banyak iya tuh sih, ya. jurinya gurumu itu. Iya. Yang menemukan bakat nyanyimu itu. Bukan, kan udah beda lagi. Oh, sudah beda lagi ya. Itu waktu juara 1 itu nyanyi lagu apa? Nyanyi doa untuk kedua orang tua. Duh, itu lek Iya. Nyanyi doa untuk kedua orang tua. Apa itu? Apa Allahumma firli dunubi ngono iku tapi dinyanyekno. Iya. Kok selawatan lek malah. Iya. Hah? Itu emang waktu pondok Ramadan sih. Oh, jadi seperti itu. Lomba nyanyi. Terus masuk ke SMP di SMP 19 dulu apakah juga pernah ikut lomba olah vokal nyanyi? Pernah ikut lomba FLS 2N juga, cuman waktu itu masih belum menang. Belum menang. Kenapa? Karena nggak punya kenalan orang dalam. Lah, Nah, itu ya. Nggak nangis paling. nggak Nangis juga paling. Nggak Terlalu nangis. overconfident, percaya diri. Jadi seperti itu. Terlalu percaya diri. Oh, aku SD wis tahu juara ngalano kelas 6 5 4 3 loro ya. Saiki SMP pasti juara. Ternyata tidak ya. Iya. Mungkin kurang berlatih. Kurang berlatih juga. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian punya bakat tetap di apa itu dilatih, diasah supaya tidak lupa. Ini
pengalamannya Ayu ini bisa dibuat pengalaman. Jadi jangan cepat berpuas diri. Kelas 1 sudah juara, terus kelas 2, 3, 4, 5 sampai SMP nggak dilatih. Waktu SMP ikut nyanyi, akhirnya tidak menang. Ya. Terus masuk di SMK. Ya, yang jadi pelabuhan ini SMK PGRI 3 Malang. Iya. Kenapa kok milih SMK PGRI 3 Malang? Sebenarnya Padahal ini sekolah bagus loh. ya, sekolah bagus banget. Ini sekolah bagus loh. Kenapa kok dipilih? Ya karena bagus makanya dipilih. Oh gitu ya. Ya kenapa kok milih? Pertama itu lihat dari saudara kan banyak banget yang di sini. Loh, saudaramu banyak? Banyak banget yang masuk sini. Banyak banget yang masuk sini? Banyak banget. Banget gitu. Terus? Itu akhirnya kayaknya kok enak banget ya. Melihat enaknya, melihat mana? Iya, soalnya dari alumninya juga itu bisa kita lihat sebenarnya kualitas sekolah itu dilihat dari alumninya. Kalau alumninya banyak yang sukses berarti sekolahnya bagus dong, bisa bisa mengayomi siswanya ya. Bisa mengopeni lah. Mengopeni. Iya. Jadi yang dilihat itu ya sama Ayu ya. Terus yang menemukan sama tadi yang menemukan bakatnya Ayu ini di SMK dulu pertama kali siapa gurunya atau siapa yang menemukan? Nah dulu itu waktu aku daftar ke sini kan aku selalu keliling-keliling ya, kalau daftar ke suatu sekolah aku selalu lihat kondisi lingkungan sekolahnya tuh kayak gimana sih, jadinya keliling gitu. Terus sama nyanyi-nyanyi? Enggak. Terus? Keliling itu aku dengar suara kayak orang ngeband di studio bawah. Oh di bawah, ya ya. Terus waktu itu kan udah tahu pas sama Pak Sam, karena waktu pendaftaran dilayani juga sama orangnya. Tanya, Pak itu suaranya asalnya dari mana ya? Gitu. Langsung tanya ya. Iya langsung tanya. Karena jiwa-jiwa bermusikmu langsung muncul mendengar suara di studio band itu ya. Iya. Studio musik kok, studio band. Ya terus. Akhirnya masuk kan ke studio. Pertama pengen lihat. Terus ditanyain, kamu bisa nyanyi Tanduk? Bisa sih Pak, dikit-dikit gitu. Itu yang lalu Mas Lukman juga. Oh yang masuk Mas Lukman. Mas Lukman ini banterno, ojo di lono. Mas Lukman. Yang berarti yang menemukan Mas Lukman. Itu sama Mas Lukman juga, sama guru-guru yang lain. Terus waktu KCS akhirnya suruh tampil. Suruh tampil waktu penutupan. Penutupan atau pembukaan? Penutupan kayak. Penutupan. Itu menyanyikan lagu apa? Bendera. Bendera ya. Oke. Tapi selain olah vokal, selain bisa menyanyi, Mbak Ayu ini dulunya katanya sih saya browsing di Google tadi, apa kegiatan Ayu sebelum menyanyi. Dulunya ini Mbak Ayu ini atlet renang di Kota Malang, ikut klub. Ya, ikut klub di Kota Malang ya, renang ya. Klubnya namanya apa? Itu pasti di Sena Putra tapi. Oh, latihannya di Sena Putra? Iya. Oh, jadi seperti itu. Waktu kelas berapa ikut renangnya? Mulai ikut renang di TK 0 kecil. Sampai kelas 1. SD. Berarti cuma sebentar? Cuman sebentar, tapi untuk lebih. Berarti bukan atlet? Sempet jadi mau dilombakan, cuman gak jadi. Kenapa? Karena tenggelam? Karena akunya keluar. Apa? Keluar dari klubnya. Oh, jadi seperti itu ya. Ini seharusnya itu Mbak Ayu ini sudah ikut PON 2020. PON 2020. Ya, karena keluar jadi tidak jadi. Dan Sena Putranya juga sudah tutup sekarang diganti Wisata Brawijaya. Ya, bener ya? Nggak tahu. Tuh, kok nggak tahu, berarti mainnya Mbak Ayu ini kurang lama di Malang. Oke. Untuk ngobrol berisik di Podcast Rawon cukup sampai sekian. Ini bisa dibuat pengalaman untuk dulur-dulur rawon yang ada di seluruh Indonesia. Jadi nantikan podcast Rawon
dengan narasumber yang lainnya. Oke, Pak, yuk kita salam rawon bareng-bareng. Salamnya tangannya seperti ini. Guys, ojo takok ya, kok ngene Pak rawon Pak, ojo takok wis pokoke ngene ae. Oke. Salam rawon.